Semalam Bapak gak sengaja lihat kamu sama suami kamu. Iya Pak, saya sengaja biar Bapak lihat tahu. Bapak boleh rasain juga gak, Put? Boleh Pak. Tapi nanti malam aja ya Pak. Ini udah malam, kita berkreasi kreatif yuk. Nama menantuku adalah Puput dan suaminya Rangga. Puput dan putraku adalah sepasang pengantin baru, dan Puput itu tengah berbadan dua. Aku berangkat ke kota, di mana menantuku itu tinggal bersama suaminya. Pada hari Sabtu, aku langsung menuju rumah menantuku itu. Sesampainya di rumahnya, aku langsung disambut dengan baik olehnya. Lama nggak jumpa ya kita, ucapku. Iya, ayah, terakhir kali kita ketemu 1 tahun lalu. Sahutnya dengan tersenyum manis sekali. Wah, sudah semakin besar ya itu calon cucu bapak, tanyaku. Iya nih, udah jalan 5 bulan ayah, jawabnya. Omong-omong Rangga kemana, kok sepi amat, tanyaku. Dia lagi kerja, bentar lagi juga pulang kok, iya jawabnya. Oh iya, kamar ayah sudah saya siapkan di belakang ya. Tambahnya, aku memang memberitahunya kalau akan datang, karena aku yang sudah hidup sendiri. Tanpa istri terkadang merasa jenuh, kalau hanya berdiam di rumah saja. Sehingga, di saat ada cuti kerja, biasanya aku memang pergi berlibur, ataupun mengunjungi putraku dan istrinya ini. Baiklah, kalau begitu bapak langsung ke kamar ya, sahutku pada menantuku, yang hari itu tampak begitu menarik di mataku. Sesampainya di kamar itu, aku langsung tiduran. Tiba-tiba saja seperti ada yang menghampiri pikiranku. Saat itu, tiba-tiba saja aku sudah langsung berimajinasi dengan Minarsi yang lagi berbadan dua itu. Alangkah cantik dan menawan banget dia. Gimana ya rasanya kalau aku bercukur-cukur dengannya? Pasti mantap, batinku dalam hati. Tak terasa aku pun ketiduran, dan entah berapa lama aku tertidur saat itu, tiba-tiba aku dibangunin oleh Rangga. Dia membangunkanku untuk mengajak aku makan malam bersama-sama. Kami pun langsung makan malam bertiga. Puput, Rangga dan aku. Selesai makan malam, aku pamit untuk melanjutkan tidurku, karena masih ngantuk dan capek, karena habis perjalanan jauh tadi, siang itu. Aku langsung pergi ke kamar untuk tidur. Di tengah malam, aku pun terbangun karena kebelet untuk ke kamar mandi. Setelah selesai dari kamar mandi, aku mendengar suara wanita yang begitu merdunya. Aku yang hafal kalau suara wanita yang seperti itu adalah suara wanita yang sedang bekerja kreatif dengan suaminya. Maka, aku pun langsung mencari sumber suara itu. Dan ternyata suara itu berasal dari kamar Puput dan Rangga. Sehingga aku langsung bisa melihat apa yang sedang terjadi di dalam kamarnya itu. Aku melihatnya dari lubang di atas pintunya, dengan berdiri di atas sebuah kursi. Dan ternyata yang aku lihat adalah menantuku yang sedang percukur-cuk awok-awok dengan suaminya. Sungguh sebuah pemandangan famorgana yang sangat indah. Aku melihat mereka berdua itu bekerja kreatif dengan sangat serius dan menggunakan teori-teori yang berlaku. Sampai-sampai kita terasa jika aku sudah menyaksikannya gameplay multiplayer selama 1 jam sambil berdiri di atas kursi itu. Setelah melihat gameplay dan jurus-jurus itu selesai, aku pun langsung pergi ke kamar mandi lagi untuk menuntaskannya di sana. Karena aku benar-benar terbawa suasana dengan apa yang aku lihat di dalam kamar menantuku yang cantik itu. Sehingga aku merasa harus bekerja kreatif secara mandiri di dalam kamar mandi untuk menetralisirkannya. Setelah selesai, aku bekerja secara kreatif dalam ruangan itu. Aku langsung pergi tidur kembali di kamarku. Pagi harinya aku lihat Rangga lagi, bersiap-siap untuk berangkat kerja. Tiba-tiba Rangga berkata kepadaku sebelum berangkat itu, "Ayah, titipin Arsi." "Ya, saya mau keluar kota hari ini.
karena ada tugas kerja selama 2 minggu. Leah Rangga, ucapku. Setelah Rangga pergi, aku pun sempat berpikir apa yang akan terjadi nanti selama putraku di luar kota. Karena dengan kepergiannya itu secara otomatis, aku dan menantuku itu akan berdua saja di rumahnya itu. Setelah Rangga pergi, aku pun keluar rumah sebentar untuk cari udut. Begitu aku pulang, aku ketuk pintunya karena terkunci. Lama sekali menantuku itu datangnya untuk membukakan pintunya. Setelah 10 menit, Puput pun datang membuka pintunya. Saat itu menantuku hanya memakai andok. Tentu saja hal itu membuat aku jadi bengong, melihatnya yang dalam kondisi begitu itu. "Hah, ayah lihat apa sih? Kok bisa sampai bengong begitu?" Tanya menantuku itu mengagetkanku, seraya tersenyum manis. "Hehehe, iya itu indah banget, Nduk," jawabku dengan malu-malu mau serayah melangkah ke arah kamarku. Sesampainya di kamar aku masih saja terus berimajinasi menantuku itu tadi, yang hanya beranduk itu. Aku pun langsung saja membuka HP-ku, dan aku segera tonton film Jepang yang dibintangi aktor terkenal, seperti kakek Sugiono, yang memenuhi ruang HP-ku itu. Aku tonton sambil bekerja kreatif sendirian, yang sudah menjadi langgananku selama aku hidup tanpa istri di kamar itu. Aku bekerja kreatif, seraya berimajinasi. Kalau saat itu aku lagi bekerja kreatif dengan Puput menantuku itu. Di malam harinya aku makan malam bersama Puput. Setelah makan malam selesai, aku langsung ke kamar lagi. Pada jam 9 malam, aku keluar kamar, dan alangkah terkejutnya aku dengan apa yang aku lihat ketika itu. Puput saat itu lagi menonton film Jepang di ruang tamu sambil bekerja kreatif, seperti yang biasanya aku lakukan. Aku langsung menghampirinya dari belakang, dan aku langsung berusaha untuk membantunya. Mendapati hal itu, menantuku pun sempat terkejut. "Bapak, apa yang Bapak lakukan?" Tanya menantuku dengan mata yang sayu. "Tenang Menduk, Bapak akan memberikan apa yang kamu inginkan malam ini," jawabku sambil terus membantunya. Menantuku pun nampaknya setuju, karena dia tidak melarang, tetapi malah sebaliknya. Secara konsisten, aku terus berusaha untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Dan sepertinya, usahaku itu berhasil. Bapak menantuku semakin sering memanggilku dengan suara yang begitu syahdu sebagai tanda kalau dia senang. Mendapatkan suasana yang seperti itu, aku pun langsung pindah ke sampingnya. Aku langsung berlaku seperti putranya saja. Setelah beberapa lama kemudian, aku pindah ke depannya sambil jongkok, karena saat itu menantuku itu berada di sofa. Menantuku yang tahu apa yang akan aku lakukan pun segera memberikan jalan dengan melebarkannya. Wow, sungguh indah, gumamku. Ketika aku mendekatkannya, tercium aroma khas yang sangat disukai oleh kaum Adam itu. Tanpa menunggu lama, aku pun segera bekerja kreatif untuk menantuku, yang malam itu begitu mengharapkannya. 5 menit aku di posisi itu, dan menantuku itu berhasil mendapatkan untuk yang pertama kalinya sebelum aku sempurnakan. Kami beristirahat sejenak untuk sekedar mengumpulkan tenaga. "Pindah ke kamar yuk Nduk," bisikku. "Iya Pak, tapi gendong ya," jawabnya. Aku langsung menggedongnya kemana-mana seperti lagu Nyambah Surip menuju ke kamarnya. Selanjutnya, aku pun bertanya, "Sudah siap Ninduk?" Ucapku sambil jariku menuju ke alat kerja kreatifku. Ternyata, menantuku memang cerdas. Dia mengerti maksud dari apa yang aku katakan itu. "Baiklah Pak, bahagiakanlah aku malam ini ya," ucapnya seraya bergeser untuk mengatur posisinya. Semua yang aku kerjakan saat itu diikuti oleh suaranya, yang semakin sering dan semakin syahdu saja terdengar di telingaku, sehingga membuatku semakin bersemangat untuk mengantarkan menantuku yang lagi berbadan 2 itu ke puncak merbabu malam itu. Lebih cepat pula, serunya.
Aku pun langsung mempercepatnya seperti mesin jahit, sesuai dengan pesanannya itu. 5 menit kemudian, menantuku itu pun sudah mendapatkannya, untuk yang kedua kalinya di malam yang indah itu. Pagi harinya, aku terbangun dan Temiata Puput sudah tidak ada lagi di sampingku. Setelah aku cari Temiata, dia ada di dapur. Dia sedang menyiapkan menu sarapan pagi. Aku pun menghampirinya. Kulihat Puput hanya memakai daster. Aku langsung saja berusaha membuatnya, dan ingin kembali di pagi hari yang cerah itu secerah hatiku. Hehehe. Ternyata menantuku memberikan respon yang aku harapkan sehingga kami pun bekerja kreatif dan teori-teori yang berlaku di dapur itu. Setelah itu, kami memutuskan untuk sarapan bersama. Selama aku di rumah itu dan suami dari menantuku itu masih di luar kota, kami berdua seperti layaknya suami istri saja. Kami bekerja hampir setiap hari selama 2 minggu sebelum sarapan pagi, siang hari, sore hari, malam hari. Kami berdua, tanpa mengenal waktu dan rasa bosan, terus bekerja dengan penuh rasa cinta dan kasih. Minimal, kami bekerja 2 kali sehari, entah itu di ruang tamu, di dapur, di kamar mandi, di kamar Puput, atau di kamarku. Kami bekerja selama 2 minggu dan akhirnya Rangga pun pulang dari luar kota. Dia tidak tahu apa yang sudah kami kerjakan. Selama 2 minggu itu, tanpa dirinya, kadang kami masih bekerja ketika Rangga berada di rumah. Kami bekerja kreatif secara diam-diam, yaitu ketika Rangga kerja atau pada malam hari, ketika Rangga terlelap tidur. Pernah kami bekerja setelah Rangga dan Puput bekerja, karena Puput belum tuntas pekerjaannya saat dengan Rangga. Puput diam-diam pergi ke kamarku dan membangunkan aku untuk bekerja lagi denganku. Selama aku di rumah menantuku itu, aku dan Puput hampir setiap hari bekerja, karena hal itu juga akan berguna untuk membantu kelancaran lahiran nantinya. Setelah 2,5 bulan, aku pun pamit pulang, tapi sebelum pulang, aku minta hadiah perpisahan dari Puput untuk bekerja kreatif. Sekali lagi, denganku. Untunglah Rangga kerja sampai malam di hari itu, jadi kami bisa bekerja kreatif seharian. Keesokan harinya, dengan berat hati aku pun harus pamit untuk pulang ke rumahku dan akan mengenang pengalamanku itu. Singkat kata, setelah 1,5 bulan menantuku itu lahiran, dia mengajak suaminya untuk pergi berkunjung ke rumahku. Tentu saja, semua tahulah apa yang kami kerjakan ketika sedang bersama seperti itu. Demikianlah kisahku dengan Puput, menantuku yang cantik dan menarik, serta penuh kejutan-kejutan. Sekali lagi, tidak pernah lupa, Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi, di sini kami, selaku admin channel Cerita Romansaku, hanya berbagi pengalaman dari viewer saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya, Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat, kepingin kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.